Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan tak boleh lagi ada organisasi masyarakat atau ormas yang menguasai fasilitas umum demi kepentingan pribadi. Adapun pernyataan itu muncul setelah mencuat isu soal palang pintu perlintasan sebidang di Bekasi, lokasi kecelakaan tragis taksi Green SM tertabrak KRL yang diduga berada dalam kendali ormas tertentu. Bagaimana selanjutnya? Kita bahas. Ya tindak saja ormasnya, kita tindak karena bagi saya tidak boleh di Jawa Barat ada orang menguasai sesuatu yang bukan haknya. Lebih lanjut, Deddy menyampaikan lokasi perlintasan sebidang di Jalan Ampera akan dibangun flyover sehingga tidak lagi diperlukan palang pintu. Namun untuk sementara waktu perlintasan sebidang tersebut perlu dilengkapi palang pintu untuk meningkatkan keselamatan. Menindaklanjuti arahan itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menyatakan Dinas Perhubungan telah mengambil alih penjagaan perlintasan dari pihak non-resmi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan perlintasan dikelola otoritas resmi dan mencegah penguasaan fasilitas publik oleh kelompok tertentu. Diketahui kecelakaan di perlintasan sebidang bisa dibilang bukan sekadar kejadian tunggal, melainkan menjadi penanda adanya persoalan yang lebih kompleks, yakni keselamatan di titik temu jalan dan rel yang masih rapuh. Di banyak lokasi, perlintasan sebidang belum dilengkapi palang pintu maupun petugas penjaga. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada sistem yang secara aktif mencegah kendaraan melintas saat kereta datang, sehingga risiko sepenuhnya berpindah ke tangan pengemudi. Data dari Direktorat Keselamatan dan Keamanan PT KAI menunjukkan ada 3.693 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, 1.598 titik merupakan perlintasan yang dijaga secara resmi oleh petugas PT KAI, tim operasional Dinas Perhubungan dan masyarakat. Sisanya 2.095 titik tidak dijaga. Perlintasan yang tidak dijaga ini terdiri dari 1.132 titik berstatus resmi tidak dijaga dan 963 titik lainnya berstatus ilegal atau liar. Kondisi ini menunjukkan betapa seriusnya tantangan keselamatan di perlintasan sebidang di Indonesia. Ironisnya saat perlintasan kereta yang rawan hanya dijaga Pak Ogah bermodal peluit, isyarat tangan, dan harapan uang receh, sesungguhnya yang sedang terjadi bukan sekadar bantuan sukarela, melainkan pemindahan risiko dari negara kepada rakyat. Tanggung jawab besar soal keselamatan publik perlahan bergeser menjadi beban masyarakat, sementara pengguna jalan diberi rasa aman yang semu. Kehadiran Pak Ogah seolah menenangkan, ada yang menjaga, ada yang mengatur. Namun apakah yang dikerjakan itu sudah sesuai standar keselamatan? Di satu sisi, mereka sering membantu mencegah kecelakaan di titik berbahaya, tetapi di sisi lain, mereka berdiri di garis depan karena desakan ekonomi, bekerja tanpa perlindungan, tanpa kepastian, dan tanpa jaminan apapun. Yang paling mengkhawatirkan, keselamatan banyak orang justru bertumpu pada mereka yang hidup dari recehan. Sahabat Kompas, pada akhirnya perlintasan sebidang tak sekadar persoalan rel dan jalan yang berpotongan, melainkan jadi titik rawan yang menyatukan masalah yang kompleks, mulai keterbatasan infrastruktur, rendahnya disiplin pengendara, hingga paradoks sosial yang ikut mengisi kekosongan sistem. Selama pembenahan hanya dilakukan setengah hati, perlintasan sebidang akan tetap jadi panggung bagi kecelakaan berikutnya di lokasi yang sama dengan korban yang silih berganti.